Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Roli Asyarafi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal apa itu WordPress. Mulai dari sejarahnya sampai nantinya kita membuat website jadinya. Sejarah WordPress berawal dari dua developer. Yang pertama namanya Matt Mullenweg dan Mike Lytle yang mengembangkan platform blogging baru untuk menggantikan software B2 atau Cafe Blog pada tahun 2003. Kemudian setelah diumumkan kalau proyek software tersebut tidak lagi dilanjutkan, mereka segera mengembangkan WordPress. Jadi WordPress sendiri ini dikembangkan oleh dua orang developer, yang pertama Matt Mullenweg dan Mike Lytle. WordPress juga merupakan salah satu LMS yang open source, jadi teman-teman bisa menggunakannya secara gratis tanpa membayar. Martin Charles Mullenweg dikenal dengan Matt Mullenweg. Dia lahir pada tahun 1984 atau tepatnya lahir pada 11 Januari 1984. Ia adalah merupakan salah satu pendiri sekaligus pengembang dari perangkat lunak WordPress. Sejarah WordPress yang pertama dimulai pada tahun 2003. Jadi awalnya WordPress ini pertama kali dikembangkan oleh Mullenweg tersebut itu pada tahun 2003 ketika dikembangkan oleh dua orang developer bernama Matt Mullenweg dan Mike Lytle. Kedua developer tersebut merasa kesulitan tidak memiliki publishing secara online, terlebih ketika fitur B2 atau Cafe Blog dihentikan. Jadi pada saat ia ingin mempublish, dia itu mengalami kesulitan karena Cafe Blog tersebut itu dihentikan. Kemudian mereka mulai mengembangkan layanan publikasi online melalui cara mereka sendiri. Jadi karena awalnya dihentikan, maka mereka itu membuat publikasi online melalui cara mereka sendiri. Kemudian pada tahun 2004, jadi dari menjelang 2003 ke 2004, Mullenweg dan Lytle mulai merilis WordPress versi pertamanya. WordPress generasi awal ini sangatlah sederhana, meski sudah terdapat fitur yang masih dipertahankan hingga kini, yakni editor WordPress. Kemudian, dari tahun ke tahun, WordPress pun berkembang dan menghadirkan fitur-fitur canggih di dalamnya. Bahkan, WordPress memiliki dua alamat yang berbeda yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, yakni wordpress.com dan wordpress.org. Kemudian, kalau kita membahas tentang fakta mengenai WordPress, yang pertama, WordPress sendiri itu merupakan salah satu platform atau CMS yang sangat tua ya dibandingkan dengan Facebook ataupun Twitter. Dikarenakan WordPress jauh lebih dahulu ada di dalam dunia internet. Maka dari itu, mengapa WordPress tersebut itu dikatakan sebagai media sosial tertua di dunia? Karena sebelum ada Facebook dan Twitter, yang pertama ada itu adalah WordPress. Kemudian Facebook diluncurkan pada tahun 2004 silam, sementara Twitter lahir 2 tahun setelahnya, yakni tepat pada tahun 2006. Jadi bisa disimpulkan bahwa WordPress ini salah satu platform media sosial yang tertua dibandingkan dengan media sosial yang lainnya. Fakta mengenai WordPress yang kedua, WordPress itu tidak memiliki SEO atau Search Engine Optimization. Fakta menarik lainnya adalah ternyata WordPress tidak memiliki SEO.
dikarenakan WordPress adalah platform open source dan tidak dimiliki oleh perusahaan mana saja yang ada di dunia. Maka dari itu, WordPress hadir di kalangan masyarakat tanpa SEO resmi dan hanya dijalankan oleh developer terbaik dari seluruh dunia. Kemudian fakta mengenai WordPress yang ketiga, WordPress itu mempunyai beragam bahasa yang digunakan. Jadi keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh WordPress ini menyediakan lebih dari 60 bahasa sehingga bisa digunakan oleh siapa saja dengan mudah. Selain bahasa, WordPress juga memiliki tema-tema yang menarik. Jadi selain WordPress itu mempunyai banyak bahasa, WordPress itu juga mempunyai berbagai macam jenis tema-tema yang menarik. Kemudian pengertian WordPress adalah sistem manajemen konten atau disingkat dengan CMS yang bisa digunakan untuk membuat dan mengelola website atau blog. Sistem WordPress berjalan menggunakan PHP dan database MySQL atau MariaDB. Maka bagi teman-teman yang ingin menjalankan WordPress di localhost, maka teman-teman itu bisa menggunakan Exam, PP ataupun yang lainnya. Beberapa fitur unggulan WordPress antara lain adalah plugin dan tema. Jadi keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh WordPress itu mempunyai berbagai macam plugin dan mempunyai berbagai macam tema yang mampu menambahkan berbagai fungsi pada platform ini. Fungsi WordPress yang pertama, WordPress itu dapat digunakan untuk membuat website perusahaan. Jika ingin membuat website perusahaan tanpa profesional, maka kita bisa mewujudkannya dengan menggunakan WordPress. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai basic developer atau basic IT, teman-teman tenang saja, bisa kita gunakan di dalam membuat website tersebut, itu bisa menggunakan WordPress. Karena di dalamnya itu sudah tersedia template-template yang bisa kita gunakan untuk membuat website secara profesional. Yang kedua, fungsi daripada WordPress itu dapat membangun website portfolio. Jadi selain WordPress ini bisa digunakan untuk membuat website perusahaan, WordPress juga bisa kita gunakan untuk membangun website portfolio. Yang ketiga, fungsi daripada WordPress yaitu dapat membuat website forum. Kemudian yang keempat, fungsi daripada website adalah dapat membuat website toko online. Toko online apapun itu bisa kita buat dengan menggunakan platform WordPress. Yang kelima, fungsi daripada WordPress adalah dapat membangun blog dan website berita. Jadi selain WordPress ini bisa digunakan untuk membuat website perusahaan, kemudian portfolio dan lainnya, WordPress juga bisa kita gunakan untuk membuat website blog dan website berita. Kemudian yang keenam, fungsi daripada WordPress itu adalah hemat biaya. Kemudian yang ketujuh, instalasinya juga mudah. Kemudian yang delapan, update-nya praktis. Yang kesembilan, yang lebih baik. Jadi fitur-fitur ini adalah merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh WordPress. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai basic IT, teman-teman tenang saja. Nanti kita akan belajar bersama-sama mulai dari 0 sampai mahir. Mulai dari pembuatan website dari 0 sampai websitenya menjadi website yang sempurna atau menjadi website yang profesional. Kemudian kalau kita bahas tentang kelebihan WordPress, jadi setiap CMS itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan daripada WordPress yang pertama yaitu bersifat open source atau gratis. Jadi bisa kita gunakan secara gratis tanpa harus membayar kepada website resminya. WordPress dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Yang kedua, kelebihan daripada WordPress itu banyak variasi pluginnya. Jadi misalnya teman-teman tidak suka dengan plugin yang satunya, itu bisa menggunakan plugin-plugin yang lainnya. Contoh kecil misalnya teman-teman ingin menambahkan
fitur WhatsApp yang ada di sebuah website teman-teman itu juga bisa kita gunakan dengan menggunakan plugin yang ada di WordPress. Yang ketiga, kelebihan daripada WordPress itu terdapat berbagai macam ribuan tema untuk kustomisasi. Jadi selain WordPress itu mempunyai banyak variasi plugin, WordPress juga mempunyai ribuan tema untuk dikustomisasi. Jika misalnya teman-teman itu nggak cocok dengan tema yang ini misalnya, maka teman-teman itu bisa merubah atau mengaktifkan tema-tema yang lainnya yang ada di WordPress. Yang keempat, kelebihan daripada WordPress, instalasi dan pembaharuan mudah dilakukan. Kemudian selanjutnya multifungsi. Multifungsi maksudnya di sini WordPress itu bisa digunakan berbagai macam website, berita ataupun blog. Kemudian yang selanjutnya fleksibel, aman, mudah dipelajari. Inilah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh WordPress. Kemudian kalau kita bahas masalah kekurangannya, kekurangan WordPress adalah diperlukannya instalasi manual, terutama jika menggunakan hosting sendiri. Jadi baik WordPress teman-teman itu dijalankan menggunakan aplikasi SAM ataupun diinstal di hosting, untuk penginstalannya itu dilakukan secara manual. Inilah kekurangan dari WordPress. Bagi pengguna awam tentunya hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan layanan WordPress yang ramah seperti Simple WordPress Hosting. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya sampai situ ya teman-teman video yang dapat saya bagikan pada kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tinggalkan di kolom deskripsi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rohli Asyarafi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rohli Asyarafi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal apa itu WordPress, mulai dari sejarahnya sampai nantinya kita membuat website jadinya. Sejarah WordPress berawal dari dua developer. Yang pertama namanya Matt Mullenweg dan Mike Lytle yang mengembangkan platform blogging baru untuk menggantikan software B2 atau Cafe Blog pada tahun 2003. Kemudian setelah diumumkan kalau proyek software tersebut tidak lagi dilanjutkan, mereka segera mengembangkan WordPress. Dari WordPress sendiri ini dikembangkan oleh dua orang developer. Yang pertama Matt Mullenweg dan Mike Lytle. WordPress juga merupakan salah satu LMS yang open source. Jadi teman-teman bisa menggunakannya secara gratis tanpa membayar. Martin Charles Mullenweg dikenal dengan Matt Mullenweg. Dia lahir pada tahun 1984 atau tepatnya lahir pada 11 Januari 1984. Ia adalah merupakan salah satu pendiri sekaligus pengembang dari perangkat lunak WordPress. Sejarah WordPress yang pertama dimulai pada tahun 2003. Jadi awalnya WordPress ini pertama kali dikembangkan oleh Mullenweg tersebut itu pada tahun 2003 ketika dikembangkan oleh dua orang developer bernama Matt Mullenweg dan Mike Lytle. Kedua developer tersebut merasa kesulitan tidak memiliki publishing secara online, terlebih ketika fitur B2 atau Cafe Blog dihentikan. Jadi pada saat
ia ingin mempublish, dia itu mengalami kesulitan karena cafe blog tersebut itu dihentikan. Kemudian mereka mulai mengembangkan layanan publikasi online melalui cara mereka sendiri. Jadi karena awalnya dihentikan, maka mereka itu membuat publikasi online melalui cara mereka sendiri. Kemudian pada tahun 2004, jadi dari menjelang 2003 ke 2004, Molenbeek dan Lytle mulai merilis WordPress versi pertamanya. WordPress generasi awal ini sangatlah sederhana, meski sudah terdapat fitur yang masih dipertahankan hingga kini, yakni editor WordPress. Kemudian, dari tahun ke tahun, WordPress pun berkembang dan menghadirkan fitur-fitur canggih di dalamnya. Bahkan, WordPress memiliki dua alamat yang berbeda yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, yakni wordpress.com dan wordpress.org. Kemudian, kalau kita membahas tentang fakta mengenai WordPress, yang pertama, WordPress sendiri itu merupakan salah satu platform atau CMS yang sangat tua ya dibandingkan dengan Facebook ataupun Twitter. Dikarenakan WordPress jauh lebih dahulu ada di dalam dunia internet. Maka dari itu, mengapa WordPress tersebut itu dikatakan sebagai media sosial tertua di dunia? Karena sebelum ada Facebook dan Twitter, yang pertama ada itu adalah WordPress. Kemudian Facebook diluncurkan pada tahun 2004 silam, sementara Twitter lahir 2 tahun setelahnya, yakni tepat pada tahun 2006. Jadi bisa disimpulkan bahwa WordPress ini salah satu platform media sosial yang tertua dibandingkan dengan media sosial yang lainnya. Fakta mengenai WordPress yang kedua, WordPress itu tidak memiliki SEO atau Search Engine Optimization. Fakta menarik lainnya adalah ternyata WordPress tidak memiliki SEO. Dikarenakan WordPress adalah platform open source dan tidak dimiliki oleh perusahaan mana saja yang ada di dunia. Maka dari itu WordPress hadir di kalangan masyarakat tanpa SEO resmi dan hanya dijalankan oleh developer terbaik dari seluruh dunia. Kemudian fakta mengenai WordPress yang ketiga, WordPress itu mempunyai beragam bahasa yang digunakan. Jadi keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh WordPress ini menyediakan lebih dari 60 bahasa sehingga bisa digunakan oleh siapa saja dengan mudah. Selain bahasa, WordPress juga memiliki tema-tema yang menarik. Jadi selain WordPress itu mempunyai banyak bahasa, WordPress itu juga mempunyai berbagai macam jenis tema-tema yang menarik. Kemudian, pengertian WordPress adalah sistem manajemen konten atau disingkat dengan CMS yang bisa digunakan untuk membuat dan mengelola website atau blog. Sistem WordPress berjalan menggunakan PHP dan database MySQL atau MariaDB. Maka bagi teman-teman yang ingin menjalankan WordPress di localhost, maka teman-teman itu bisa menggunakan Exam, PP ataupun yang lainnya. Beberapa fitur unggulan WordPress antara lain adalah plugin dan tema. Jadi keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh WordPress itu mempunyai berbagai macam plugin dan mempunyai berbagai macam tema yang mampu menambahkan berbagai fungsi pada platform ini. Fungsi WordPress yang pertama, WordPress itu dapat digunakan untuk membuat website perusahaan. Jika ingin membuat website perusahaan tanpa profesional, maka kita bisa mewujudkannya dengan menggunakan WordPress. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai basic developer atau basic IT, teman-teman tenang saja, bisa kita gunakan di dalam membuat website tersebut, itu bisa menggunakan WordPress. Karena di dalamnya itu sudah
tersedia template-template yang bisa kita gunakan untuk membuat website secara profesional. Yang kedua, fungsi daripada WordPress itu dapat membangun website portfolio. Jadi selain WordPress ini bisa digunakan untuk membuat website perusahaan, WordPress juga bisa kita gunakan untuk membangun website portfolio. Yang ketiga, fungsi daripada WordPress yaitu dapat membuat website forum. Kemudian yang keempat, fungsi daripada website adalah dapat membuat website toko online. Toko online apapun itu bisa kita buat dengan menggunakan platform WordPress. Yang kelima, fungsi daripada WordPress adalah dapat membangun blog dan website berita. Jadi selain WordPress ini bisa digunakan untuk membuat website perusahaan, kemudian portfolio dan lainnya, WordPress juga bisa kita gunakan untuk membuat website blog dan website berita. Kemudian yang keenam, fungsi daripada WordPress itu adalah hemat biaya. Kemudian yang ketujuh, instalasinya juga mudah. Kemudian yang delapan, update-nya praktis. Yang kesembilan, yang lebih baik. Jadi fitur-fitur ini adalah merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh WordPress. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai basic IT, teman-teman tenang saja. Nanti kita akan belajar bersama-sama mulai dari nol sampai mahir. Mulai dari pembuatan website dari nol sampai websitenya menjadi website yang sempurna atau menjadi website yang profesional. Kemudian kalau kita bahas tentang kelebihan WordPress, jadi setiap CMS itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan daripada WordPress yang pertama yaitu bersifat open source atau gratis. Jadi bisa kita gunakan secara gratis tanpa harus membayar kepada website resminya. WordPress dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Yang kedua, kelebihan daripada WordPress itu banyak variasi pluginnya. Jadi misalnya teman-teman tidak suka dengan plugin yang satunya, itu bisa menggunakan plugin-plugin yang lainnya. Contoh kecil misalnya teman-teman ingin menambahkan fitur WhatsApp yang ada di sebuah website teman-teman, itu juga bisa kita gunakan dengan menggunakan plugin yang ada di WordPress. Yang ketiga, kelebihan daripada WordPress itu terdapat berbagai macam ribuan tema untuk kustomisasi. Jadi selain WordPress itu mempunyai banyak variasi plugin, WordPress juga mempunyai ribuan tema untuk dikustomisasi. Misalnya teman-teman itu nggak cocok dengan tema yang ini misalnya, maka teman-teman itu bisa merubah atau mengaktifkan tema-tema yang lainnya yang ada di WordPress. Yang keempat, kelebihan daripada WordPress, instalasi dan pembaharuan mudah dilakukan. Kemudian selanjutnya multifungsi. Multifungsi maksudnya di sini WordPress itu bisa digunakan berbagai macam website, berita ataupun blog. Kemudian yang selanjutnya fleksibel, aman, mudah dipelajari. Inilah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh WordPress. Kemudian kalau kita bahas masalah kekurangannya, kekurangan WordPress adalah diperlukannya instalasi manual, terutama jika menggunakan hosting sendiri. Jadi baik WordPress teman-teman itu dijalankan menggunakan aplikasi SAM ataupun diinstal di hosting, untuk penginstalannya itu dilakukan secara manual. Inilah kekurangan dari WordPress. Bagi pengguna awam tentunya hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan layanan WordPress yang ramah seperti Simple WordPress Hosting. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya sampai situ ya teman-teman video yang dapat saya bagikan pada kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tinggalkan di kolom deskripsi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rohli Asyarafi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.